Halo teman-teman, pada video ini kami dari kelompok 5 akan menunjukkan salah satu upaya teknologi konservasi tanah dan air melalui bentuk bendungan pintu air yang akan kami tunjukkan di wilayah Fahutan Unmul. Jadi langsung saja ke bagian yang pertama. Halo, perkenalkan saya Fatimah Tulgina Zahra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bendungan pengendali air dan pintu air. Bendungan pengendali air adalah struktur yang dibangun untuk menahan dan mengontrol aliran air di sungai, danau, atau waduk. Sementara itu, pintu air adalah komponen yang dapat dibuka dan ditutup untuk mengatur debit air yang keluar atau masuk dari suatu bendungan. Kebetulan di belakang saya adalah pintu air yang menghubungkan antara aliran air di Universitas Mula Warman dengan Sungai Karangungus. Hai, nama saya Jessica. Jadi di belakang saya ini adalah bendungan dan pintu air. Jadi fungsi utama bendungan dan pintu air ini adalah untuk mengatur debit air, terutama pada musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim hujan, pintu air ini ditutup untuk mengurangi resiko banjir di hilir sungai. Kemudian pada musim kemarau, bendungan melepaskan air secara bertahap untuk menjaga ketersediaan air di bidang pertanian, industri, dan rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Nikita Dini Wirianti. Jadi ini adalah desain konstruksi bendungan dan pintu air. Desain bendungan dan pintu air ini harus mempertimbangkan aspek kekuatan, daya tahan, dan keamanan. Bahan konstruksi yang digunakan yaitu ada beton, batu, dan material lain yang tahan lama. Jadi desain ini juga harus mempertimbangkan tampungan air, kapasitas, kekuatan tanah, dan potensi risiko akan gempa bumi. Selain itu juga pintu air ini dirancang agar dapat dioperasikan secara manual atau otomatis dan dapat merespon dengan cepat perubahan debit air. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam bendungan. Dengan kemajuan teknologi, kini bendungan dan pintu air dilengkapi dengan sensor dan sistem otomatis untuk memantau ketinggian air secara real time. Teknologi internet optik memungkinkan kontrol jarak jauh yang akurat, di mana sensor yang dipasang dapat mengukur kecepatan aliran air, tekanan, serta ketinggian air di dalam bendungan. Sistem ini membantu pengelolaan bendungan untuk merespons kondisi cuaca ekstrim lebih cepat dan mengurangi resiko bencana. Namun, teknologi yang ada di belakang saya ini masihlah konvensional sehingga belum menggunakan teknologi yang lebih advance. Halo, perkenalkan, nama saya Amalia Andini Rosandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari bendungan dan pintu air. Seperti yang kita tahu, bendungan dan pintu air memiliki banyak sekali manfaat, tapi juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Dampak negatif yang pertama adalah dapat mempengaruhi kualitas air. Yang ketiga, dapat merusak habitat dan kehidupan air. Dan yang ketiga, dapat merubah dari ekosistem sungai. Kita ambil contoh dari migrasi ikan. Migrasi ikan terganggu akibat adanya bendungan, dan untuk mengurangi dampak tersebut dapat dibuat jalur migrasi ikan pada bendungan atau fish leader. Perkenalkan, nama saya Aprianti Fatra Basri. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran bendungan dalam mitigasi bencana. Bendungan pengendali air memiliki peran penting dalam mitigasi bencana, terutama dalam mencegah banjir. Di daerah yang rawan banjir, bendungan ini menjadi wadah penampung air agar mencegah air meluap ke permukaan penduduk. Selain itu, bendungan yang dipadukan dengan teknologi peringatan dini dapat membantu masyarakat sekitar untuk bersiap menghadapi kemungkinan bencana dengan memberikan informasi terkait debit air yang mengancam. Halo, perkenalkan nama saya Rian Terleksa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan bendungan ataupun pintu air sebagai pembangkit listrik. Seperti yang kita ketahui, bendungan itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik jika memiliki suatu sistem ataupun suatu perangkat yang namanya turbin air. Turbin air sendiri berfungsi ataupun berperan untuk mengubah energi kinetik yang dibawa oleh air
dan akan menghasilkan energi listrik sebagai gantinya. Tentunya, pembangkit listrik tenaga air ini akan sangat menguntungkan karena yang pertama ramah lingkungan, yang kedua juga energi terbarukan, yang ketiga adalah rendah emisi dibandingkan dengan sumber pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil. Jadi, tentunya pembangkit listrik tenaga air akan lebih ramah lingkungan dari pembangkit listrik lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Sandy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan prospek masa depan mengenai bendungan dan pintu air sendiri. Bendungan dan pintu air sendiri memiliki tantangan dalam hal perawatan dan keberlanjutan. Keberadaan bendungan memerlukan perawatan berkala agar struktur tetap kokoh dan aman. Sementara itu, perubahan iklim juga menambah tantangan baru bagi pengelola bendungan, terutama dengan adanya pola curah hujan yang tinggi yang semakin ekstrim. Untuk masa depan, diperlukan pengembangan teknologi dan inovasi agar bendungan dapat beradaptasi dengan perubahan iklim serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara lebih efisien. Itu dia tadi penjelasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah.